Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Febrianti, NIM 21042186. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan ke-9 mengenai kegagalan pasar dan peran pemerintah di dalamnya, beserta contoh kasus yang diampu oleh dosen Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien atau ketimpangan antara produsen dengan konsumen. Dalam hal ini, mekanisme pasar yang tidak efisien akan menyebabkan kebutuhan pasar yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang kedua, peran pemerintah dalam pasar. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar adalah menetapkan lembaga pengawas pasar atau market supervision. Keberadaan institusi ini sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Oke, contoh kasus yang saya angkat dalam pertemuan ke-9 ini yaitu kegagalan pasar minyak goreng menjadi pemicu keresahan sosial. Sebagaimana yang kita lihat dalam artikelnya, yaitu kegagalan pengendalian pasar minyak goreng telah menimbulkan kepanikan, terlebih terkait kebutuhan pasar. Di sisi lain, mekanisme operasi pasar yang menyebabkan kerumunan dan berpotensi ricuh juga perlu diubah. Harga minyak goreng yang melambung tinggi membuat masyarakat mengaku resah, karena minyak goreng sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari mereka. Masyarakat bahkan rela mengantri demi mendapat satu saja minyak goreng. Kelangkaan ini diduga karena ada oknum yang sengaja menimbun minyak yang kita ketahui beredar bahwa pelakunya dijuluki sebagai mafia minyak goreng. Sudah sepatutnya pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga minyak goreng kembali. Penyebab kegagalan pasar minyak goreng. Penyebabnya karena ada oknum yang menyembunyikan minyak goreng. Selanjutnya, langkah pemerintah dalam mencabut aturan harga eceran tinggi atau HET minyak goreng kemasan dan premium, serta mencabut kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation atau DMO, dapat mengatasi kelangkaan minyak goreng, tetapi justru membuat harganya melonjak semakin tinggi. Yang kita ketahui, peran pemerintah yang dilakukan untuk menyelesaikan intervensi kegagalan pasar minyak goreng tersebut, yang pertama yaitu menaikkan pajak ekspor minyak goreng. Menurutnya, kebijakan perdagangan juga bisa dilakukan pemerintah dengan menaik turunkan kebijakan ekspor. Apabila kebutuhan dalam negeri masih kurang, maka pemerintah bisa menaikkan pajak ekspor, sehingga mengurangi motivasi produsen domestik untuk mengekspor minyak ke luar negeri karena pajak yang tinggi. Sebaliknya, jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, pemerintah bisa menurunkan pajak ekspor kembali. Hal tersebut akan mendorong produsen menggunakan ekspor ke luar negeri sehingga tidak ada yang menumpuk di gudang. Yang kedua, pemerintah dapat melakukan relaksasi atau pengunduran kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan biodiesel 30%.
Persentase biodiesel bisa dikurangi menjadi 20% selama masa gejolak kelangkaan minyak goreng terjadi. Yang ketiga, melakukan operasi pasar. Misalnya dengan melacak, dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Oke, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai contoh kasus pada pertemuan ke-9 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.